Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila rahabai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa li kulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila ruhil awliya wa syuhada wa salihin wa rasyidin musannifin al-mukhlisin والعلماء العاملين والمحدثين والمفسرين والمجاهدين في سبيل رب العالمين خصوصا سادتنا العلويين وخصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ سليم اسمه الحضرمي أن الله إذا غشهم بالرحمة المغفرة أسكنهم في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشف قلوبنا ويطهر قلوبنا ويسدد أقوالنا ويصلح أعمالنا ويسر أمورنا ويقضي حاجاتنا ويسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah majelis Qurbil Mustafa, yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'lim dan ta'alum kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan kita di dunia maupun akhirat. Bilkhusus yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Qurbil Mustafa Bapak Haji Haryanto dan keluarga besarnya, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan selalu berkah dunia dan akhirat. Qala Syekhul Mu'alif rahimahullahu ta'ala wa adam nafa bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala faslun aqallul haidi yaumun wa laylatun wa yahrumu 'anil haid. Jadi ada 13. Wa yahrumu 'alal haidi setelah wa yahrumu 'alal janabati. Baik. Yang diharamkan daripada perempuan yang haid. Ini fasal bersambung dari sebelumnya. Yang diharamkan bagi orang yang batal daripada wudunya itu ada 4, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Kemudian yang diharamkan atas orang yang junub 6 perkara, 4 diantaranya yang sama seperti yang batal daripada wudunya, namun ditambah dengan lubsu fil masjid wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran. Lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Nah, sekarang diharamkan bagi perempuan yang haid. Haid secara bahasa itu adalah damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ba'da bulughiha ala sabilis sihah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Secara bahasa, haid itu ibu-ibu artinya adalah sailan, sesuatu yang mengalir. Secara istilahnya damun jibillah, darah yang memang secara tabi'iyah yang keluar dari pangkal rahimnya perempuan ba'da bulughiha, setelah sampainya usia daripada wanita yang haid tersebut, ala sabilis sihah, atas jalan yang sehat, min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin, tanpa adanya sebab. Jadi memang tidak direka-reka, tidak dipaksakan, tidak ada sesuatu yang mempengaruhinya,
memang itu sebagai normalnya, kodratnya sebagai perempuan. Itu haid secara istilah dan bahasanya. Dan dikatakan bahwa haid itu ya, pertama kali Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pendapat di kalangan ulama. Pertama, memang Allah berikan kepada Ummuna Hawa, satu pendapat yang memang perempuan pertama kali haid itu adalah Siti Hawa. Yang kedua dan ketiga, ini yang banyak dipegang, bahwasanya haid itu pertama kali Allah timpakan kepada perempuan dari kalangan Bani Israel. Dari perempuan kalangan Bani Israel. Jadi mereka itu dulu diceritakan dalam riwayat Bukhari, tusalli jamaah ma'ar rijal. Mereka sholat berjamaah bareng-bareng sama laki-laki. Kemudian tatasyarraf 'ala rijal. Perempuan di zaman Bani Israel itu merasa lebih bangga, merasa lebih unggul daripada laki-laki. Maka Allah berikan haid kepada mereka semua. Kemudian Allah larang mereka untuk sholat dan masuk ke dalam masjid. Ya. Dan pada hakikatnya itu memang satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala khusus buat perempuan. Dan haid itu banyak sekali daripada namanya. Nah, ini sebagai sebagai wawasan saja dulu. Ada dikatakan haid itu namanya adalah atomsu, pakai ta, toms, atau al-araq. Ya, semua ini bahasa-bahasa haid intinya. Kemudian ad-dhahik, ya, atomsu, al-araq, ad-dhahik, al-ikbar, al-i'sar, at-tomas, ad-daras. Ini semua adalah asmaul haid, nama-nama daripada haid. Dan uniknya, haid itu tidak hanya untuk perempuan dari kalangan manusia. Sampai para ahli membuktikan juga disertai dengan ulama, binatang pun juga ada yang haid. Nah, kan repot itu. Binatang ada yang haid. Ya. Binatang apa saja yang haid itu? Di antaranya yang 4, kucing. Kucing haid nggak kucing? Hah? Ngatain saya tuh. Binatang yang haid itu ada 4. Ini disebutkan dalam Kitabul Hayawan, ya, dalam kitab khusus daripada hewan karangan Al-Imam Hafiz, ya, dalam buku karangan saya punya guru hanya dituliskan Al-Hafiz. Tapi ini nggak tahu nih Al-Imam Hafiz Jalaluddin Asyuti atau Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena ulama yang bergelar Al-Hafiz itu banyak. Tapi kitabnya Al-Hayawan saya belum meneliti lagi. Ada 4. Yang pertama ada miyat, sudah pasti adalah perempuan. Yang kedua al-arnab, kelinci. Kelinci itu haid. Ya, kelinci itu haid. Wad-dabghu. Dabgh adalah anjing hutan. Ya. Kemudian yang keempatnya adalah khafash. Khafash itu adalah kelelawar. Kampret, kalong, apa nayu dah, kelelawar. Itu haid ya. Ya, haidnya kayak gimana? Ya, ya, itu tanya yang udah paham, pakar daripada perbinatangan, ya. Yang jelas itu 4 yang ditetapkan. Wazada ba'duhum, sebagian ulama ada yang menambahkan lagi adalah an-naqah, yaitu unta betina. Unta betina itu juga haid. Wal kalbah, anjing perempuan. Nah, itu benar. Ya, anjing perempuan. Wazagah itu adalah cicak. Ya. Terakhir adalah hajarah. Hajarah itu adalah khailah, berarti kuda perempuan. Tapi ulama hanya mengukuhkan 4 yang paling kuat, yang hanya haid di dunia ini hanya perempuan dari kalangan manusia, kelinci, anjing hutan, dan kelelawar. Berarti kalau ada kelelawar laki deketin perempuan terus nggak jadi, mungkin kelelawar perempuannya lagi haid ya. Sebab kenapa? Kagak jadi. Ya. Kemudian ada cerita juga dari Sayyidatuna Aisyah. Nah ini awal mula Sayyidah Aisyah haid. Ya, awal mula daripada Sayyidah Aisyah haid. Ketika itu kami keluar bersama Nabi dan diprediksikan dalam riwayat bahwa itu adalah haji. Ya, ketika melaksanakan haji. Setelah selesai, pulang kembali ya ke Madinah, pulang lagi ke Madinah, betul. Saat mendekati satu tempat namanya Saraf, ya, dekat dengan Makkah kurang lebih 10 mil.
Sayyidah Aisyah haid, ya, kedatangan daripada haid. Lalu Nabi masuk kepadaku, ini mungkin dalam satu khaimah, dalam tenda. Lalu aku menangis. Di sini pun kata ulama menangis Sayyidah Aisyah ini karena bisa dikatakan pertama kali, mungkin karena perih ataupun sakit. Nanti ciri-ciri daripada haid dengan warna darahnya juga kami sebutkan. Di situ lalu Nabi mengatakan, ya, apakah kau haid? Ya, lalu Sayyidah Aisyah mengatakan iya. Lalu Rasulullah mengatakan, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah satu ketetapan dari Allah yang Allah tetapkan kepada perempuan-perempuan daripada manusia. Gitu. Kemudian sinul haid, usia daripada haid. Ya, mulai dari kapan sebenarnya sinul haid tersebut? Zahabal jumhurul a'immah, ya, jumhur mayoritas ulama itu berpendapat ila an aqalli sinu tahidu fihil mar'atis muslimin. Mereka itu perempuan haid itu di usia 9 tahun. 9 tahun. Ya. Bahkan kata ulama, kalau ada perempuan yang melihat darah atau keluar darah kurang dari 9 tahun, itu tidak disebut dengan haid. Itu bisa dikatakan sebagai penyakit, ya. Jadi yang ditetapkannya itu secara jumhurnya adalah 9 tahun. Juga diperkuat dengan perkataan Sayyidatuna Aisyah, idza balagatil jariyatis asinin fahiya imra'ah. Kalau perempuan itu sudah mencapai usia 9 tahun, ya, maka dia benar-benar perempuan. Maknanya dia sudah memasuki daripada akhir balik. Kalau udah 9 tahun berarti dia udah benar-benar perempuan. Maksudnya apa? Sudah haid. Yang unik lagi, ya, ada sebuah cerita, dan ini dari Imam Syafi'i, ya, daripada mazhab kita. Imam Syafi'i pernah melihat seorang perempuan dari Sona'ah. Sona'ah ini dari Yaman, ya, ibu kota daripada Yaman, Sona'ah. Itu yang sudah menjadi nenek-nenek di usia 21 tahun. Bayangin tuh, nenek termuda di dunia berarti ini. Jadi nenek tapi usianya 21 tahun. Apa hubungannya dengan usia haid? Karena ini membuktikan haid pertama daripada perempuan itu di usia 9 tahun. Kalau sudah haid, ya, katakan ada perempuan 9 tahun di Sona'ah ini, terus dia menikah. Lalu setelah menikah di usia 10 tahun dia punya anak. Di usia 10 tahun punya anak. Kemudian anaknya perempuan. Kebetulan anaknya juga perempuan. Kemudian anaknya berlanjut dewasa di usia 9 tahun. Berarti kan ibunya usianya 19 tahun kurang lebih. Anaknya sama seperti kejadian ibunya, nikah juga di usia 9 tahun. Setelah nikah hamil. Setelah hamil 1 tahun kurang lebih lahirlah. Maka kurang lebih itu ibunya atau nenek dari cucu yang tadi usianya 20 ataupun 21 tahun. Di sini yang memang mengukuhkan ulama memperkuat bahwa sinul haid daripada masa permulaan haid untuk perempuan itu adalah di usia 9 tahun. Dan juga jika melihat darah sebelum 9 tahun genap, maka itu bukan darah haid atau juga disebut dengan darah fasad. Ya, ulama menyebutnya dengan istilah darah hanya rusak saja, maknanya berpenyakit. Nah, kemudian putusnya haid, ya, al-ya'su minal haid atau menopause, itu sampai kapan? Ini juga 4 mazhab ulama mengatakan berbeda-beda pendapat. Ya, usia menopause itu menurut ulama Syafi'iyah, pengikut mazhab Imam Syafi'i, itu perempuan akan berhenti haid di usia 62 tahun. Karena mungkin tergantung dari statistik dari daerahnya. Karena setiap daerah berbeda iklim. Dan setiap iklim itu juga akan menentukan beda-bedanya daripada haid. Makanya jangan heran saya baca ada perempuan itu haidnya 2 tahun cuma 1 kali. Hebat kan? 2 tahun cuma 1 kali. Menang banyak ini suaminya. Loh, kenapa? Bukan per bulan, ada yang setahun sekali. Bahkan ada perempuan yang tidak ada haidnya. Siapa kira-kira?
Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha, putri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau digelari Al-Batul. Al-Batul itu yang menyerupai laki-laki dalam sisi ibadah karena dia tidak ada libur dalam ibadah. Itulah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Masya Allah. Jadi nggak ada haid, ya. Nah, ulama Syafi'iyah menentukan 62 tahun. Kemudian ulama Hanafi mengatakan 50 sampai 60 tahun. Ini belum sampai kepada bab tentang yang dilarang bagi perempuan haid. Ini baru wawasan tentang haid aja dulu, ya. Ya. Ulama Hanafi tadi mengatakan 50 sampai 60 tahun. Fuqaha Maliki 70 tahun. Imam Ahmad mengatakan 50 tahun karena mengikut pada perkataan Sayyidah Aisyah. Dan itu menurut kondisi masing-masing. Ya, jadi menopause itu tergantung kondisional. Nah, sekarang kita mengenal daripada darah haid. Nggak selamanya darah itu merah, bos. Jadi bukan darah merah aja. Darah haid itu menurut ulama Syafi'i ada 5 warna. Ada 5 warna. Yang pertama as-sawad, dia berwarna hitam. Ya, berwarna hitam. Kedua al-hamrah, memang merah. Ya, secara normalnya darah. Ketiga as-sufrah, berwarna kuning. Berwarna kuning. Ya, kayak bendera kuning orang meninggal. Wasyafrah, syakrah, itu merah yang kekuningan. Ada. Ya, yang ketiga, yang keempat merah kekuningan. Wal kadarah. Nah, ini campuran antara hitam dan merah, keruh, kadarah. Itu 5 daripada darah haid. Dan sifatnya kadarah mabainal asfar wal abyad, antara kuning dan putih. Jadi saya ulang, darah haid itu ada 5 warnanya. Pertama merah, kedua kuning, ketiga merah yang kekuningan, ya, merah yang kekuningan, yang keempat itu kadarah. Nah, ini udah digabung berarti ada 4. Kadarah itu antara asfar, kuning dan putih, abyad. Nah, itu darah daripada haid. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adza." Qul huwa adza. Bahwa haid itu adalah adza. Apa adza itu? Ma yakrahu min kulli syai'. Jadi bisa diartikan sesuatu yang sakit, sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tidak disukai oleh kebanyakan daripada orang secara umumnya. Itu namanya adza. Ya. Dan sifatnya kata ulama, darah haid itu pertama adalah sakhir, yang memang sakit dan panas. Yang kedua muhtadib, itu seperti terbakar karena saking panasnya. Ya, makanya orang pertama kali haid itu kan bisa sampai apa, Bu? Sakit ya. Apa namanya itu? Sembilanan. Ya, muhtadibun. Ya. Kemudian yang ketiga, sifatnya haid tersebut yakhruju birifqin wala yasil. Keluarnya itu dengan perlahan, tidak mengalir begitu aja. Kayak orang misalnya kena pisau langsung darahnya mengalir gitu, enggak. Keluarnya birifqin, ya, dengan lembut, la yasil, tidak mengalir. Dan yang paling intinya adalah lahu raihatun karihan. Dia memiliki aroma atau bau yang memang tidak disukai. Itu sifat daripada darah haid. Dan kita sebagai laki-laki wajib untuk yang namanya mengajarkan istri dan anak perempuan kita tentang bab haid. Dan lebih lagi kewajiban untuk perempuan mempelajari ini sampai tuntas. Hukumnya menurut ulama, ya, kata Imam Khatib Asy-Syaribini, pengarang daripada kitab Mughnil Muhtaj, syarat daripada Minhaj, itu hukumnya wajib. Kalau suaminya nggak paham, maka suami jangan melarang istri dan anak perempuannya untuk pergi ke majelis taklim, khususnya dalam mempelajari bab haid. Makanya kalau ada lakinya marah-marah, ngomel-ngomel ngaji, kasih tahu, lalu kagak ngajarin, Bang, ya makanya kudu ngaji, ya, jadi harus tanya, ya, iseng-iseng tanya suaminya, Bang, ini darah haid kayak gimana? Emang gua haid apa? Begitu repot, ya. Jadi wajib itu untuk mempelajari. Nah, kembali, kemudian masih seputar tentang haid. Kalau tadi itu dikatakan masa kriteria daripada darah haid, sekarang masa suci. Ya, masa suci. Masa suci itu
Bergantung kemarin kepada bab haid yang mungkin sudah dijelaskan oleh guru-guru di sini, Ustaz Agus dan yang lainnya. Haid itu minimal dalam mazhab kita kan yaumun wa laila, 1 hari 1 malam. Berarti kalau memang haidnya 1 hari 1 malam, berarti masa sucinya 29 hari. Atau secara ghalib mayoritasnya haid itu 7 hari, ya, seminggu, maka masa sucinya 23 hari. Atau haidnya maksimal sampai 15 hari, maka tentu hari sisanya itu adalah masa suci. Itu dalam matan yang memang disebutkan seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau seseorang haid itu berbeda-beda. Bahkan mungkin ibu-ibu pernah mengalami juga, dalam kurun 1 bulan itu bisa 2 kali haid. Haidnya normal 7 hari, tapi ternyata masa sucinya nggak sampai 23 hari. Benar nggak Bu? Pasti pernah itu, ya. Kadang di hari ke-20 atau di hari ke-19 ternyata haid lagi, ya. Makanya itu nggak jadi masalah. Sebab kenapa? Karena setiap orang punya kriteria yang berbeda-beda. Dan memang pesan daripada ulama, ya, pesan dari ulama buat perempuan khususnya punya kalender khusus tentang haid, agar bisa tahu ciri-cirinya itu seperti apa dan bagaimana kebiasaannya dia seperti apa gitu. Jadi itu hanya sebagai hitung-hitungan saja. Yang dikatakan kalau haidnya 7 hari berarti masa sucinya 23 hari, tapi tidak menutup kemungkinan sebelum 23 hari pun juga bisa datang daripada haid berikutnya. Ya, sebagaimana yang tadi saya katakan, ada Imam Al-Qadhi Abu Thayyib melaporkan seorang perempuan pada zamannya didatangi haid itu setiap tahun hanya sehari semalam. 360 hari haidnya cuma sehari semalam. Wah, berarti memang benar-benar ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beribadah. Nggak ada liburnya. Terus ada masalah. Ya, nanti silakan kalau ada yang mau bertanya ya dalam forum dialog setelah kajian ini. Seandainya ada orang yang perempuan yang ingin meminum obat karena tidak haid. Ini biasa kasusnya setelah KB biasanya. Benar nggak Bu? Setelah KB ya. Iyalah, saya juga punya bini soalnya. Ya, habis KB itu kadang haid itu tidaklah lancar. Kemudian dia meminum obat agar datang daripada haidnya, boleh atau tidak? Kata ulama hukumnya boleh. Ya. Termasuk juga meminum obat untuk memberhentikan haid, dan itu pun hukumnya boleh. Ini biasanya juga dilaksanakan kalau perempuan mau umroh. Kalau perempuan mau umroh atau mau haji. Karena nanti disyarat daripada umroh dan haji ada tawaf, di mana tawaf itu harus suci dari 2 hadas. Makanya benar-benar harus dihitung itu. Bahkan kata ulama begini, seandainya memang dia udah mau jadwal haid, dia meminum obat sehingga tidak keluar daripada darah haid, itu pun nggak wajib daripada qadha sholatnya. Walaupun sebenarnya kan hakikatnya kalau dia nggak minum obat dia jatuhnya haid. Tapi gara-gara dia minum obat nggak keluar haid, ya itu tetap ya tidak diqadha daripada sholat. Nah sekarang ini yang diharamkan bagi perempuan yang haid ada 10 macam, 10 perkara. Ini baru pembahasan sampinahnya. Pertama adalah sholat, penting. Ya, sholat tidak boleh ya kalau tidak suci dari 2 hadas. Ya, haid itu termasuk hadas. Bahkan hadasnya adalah hadas besar. Ya, jadi kalau udah datang haid maka haram untuk dia melaksanakan sholat. Haid itu datang ketika sholat, wajib untuk membatalkan sholatnya. Lagi sholat tiba-tiba kerasa keluar dan itu memang udah masuk waktunya, batalkan. Ya, batalkan. Dan yang lebih inti lagi, di dalam masalah ini ada namanya masalah turu'ul mani' dan zawalul mani'. Ada 2 masalah besar nih dalam masalah perempuan yang haid dan sholat. Turu'ul mani' yang pertama, artinya kedatangan sesuatu pencegah. Maksudnya adalah haid. Contoh, masuk waktu zuhur, ya berkumandang azan, ibu-ibu nggak langsung sholat, lagi nyantai dulu, lagi masak, ya, lagi ngasuh anak, ya, atau lagi ngasuh bapaknya mungkin, ya, anak-anak lagi pergi, ya makali, ya, mumpung sepi, ya. Begitu masuk waktu zuhur nggak mau sholat, setengah
misalnya atau jam 1 datang haid dan dia belum sholat, catat bahwa itu menjadi qadha daripada zuhurnya dan wajib juga asarnya. Wajib juga asarnya. Kebanyakan ya paling hanya mengqadha zuhur. Kenapa dia wajib qadha? Karena di situ waktu yang begitu panjang cukup dan leluasa untuk dia melaksanakan sholat. Nah, makanya kalau udah di masa-masa untuk kedatangan haid, sholat jangan ditunda-tunda. Jatuhnya nanti akan qadha. Dan kalau datangnya di waktu yang pertama seperti zuhur dan asar misalnya, seperti zuhur, maka wajib diikut sertakan asarnya. Kalau datangnya di waktu asar, nah itu tidak perlu untuk mengqadha daripada zuhur. Ya, tidak perlu mengqadha zuhur, hanya wajib mengqadha daripada asar. Itu namanya masalah turu'ul mani', sesuatu yang datang pencegah di awal daripada sholat ketika dia kedatangan haid. Masalah yang kedua adalah zawalul mani'. Hilang yang pencegah. Nah, sekarang gimana? Seseorang di akhir masa haid ternyata dia bersih di waktu yang kedua, waktu asar. Ya, bersih di waktu asar. Jam 4:30 dilihat ternyata bersih. Berarti dia harus mandi, jelas. Setelah mandi, kemudian dia laksanakan sholat asar dan laksanakan sholat zuhur sebagai qadha. Kan zuhur tadi lagi haid, Ustaz, gimana? Ya tetap dilaksanakan karena dua sholat itu bisa dijamak. Ini pendapat yang dipegang dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kebanyakan pada sholat asar doang, sholat zuhurnya kagak. Itu namanya zawalul mani. Jadi ingat aja, kalau udah masa suci itu bersih di waktu yang kedua, maka waktu yang pertama wajib diikut sertakan. Sama juga bersih di waktu jam segini misalnya, Isya, jam 8 bersih, dia mandi, kemudian dia laksanakan sholat Isya, juga langsung laksanakan sholat maghrib. Ya, laksanakan sholat maghrib. Nah, itu namanya adalah masalah turu'ul mani' dan masalah zawalul mani', yang memang kedua sholat bisa dijamak, wajib juga untuk diqadha. Paham kira-kira, Bu? Paham kira-kira? Alhamdulillah. Kemudian berhati-hati juga khusus buat perempuan, ya. Ketika masa suci memang benar-benar pastikan, ya, pastikan daripada masa suci tersebut. Memang ada dua jalur sih sebenarnya, ada dua cara dalam ulama menyikapinya. Kebanyakan ibu-ibu pakai yang kedua aja. Contoh, ibu sudah punya kebiasaan haidnya pasti 7 hari, pasti 7 hari misalnya. Begitu hari yang kedua dari haid, hari ketiga bersih. Ya. Datang lagi hari yang keempat, haid gak setiap hari datang juga, Bu. Ya, kelihatannya bersih nih. Akhirnya dia mandi, udah selesai mandi, keluar lagi. Sebenarnya itu menyusahkan. Padahal di saat dia lagi mandi, ya, yang dia sangka bersih itu juga sebenarnya lagi masa haid. Jadi kalau emang udah kebiasaan 7 hari, walaupun berhenti misalnya seharian, sabar dulu. Itu jangan langsung mandi. Cuman kebanyakan kita pengennya yang gampang aja. Kalau keluar lagi haid, ya udah haid, nggak sholat. Lagi bersih, ya dia mandi, terus sholat. Selesai sholat, keluar lagi, ya capek-capek, udah haid lagi akhirnya. Besoknya suci lagi, mandi lagi, meriang tuh lama-lama mandi mulu akhirnya. Ya, jadi sebenarnya itu di masa yang haid nggak perlu mandi. Ya, makanya begini, ada perempuan yang datang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Perempuan itu datang membawa kapas. Ya, yang kapas itu, kapas warnanya apa, Bu? Putih. Dan kapas itu berwarna kuning sedikit. Maknanya apa? Maaf, ini memang fikih. Itu kapas memang dimasukkan ke dalam rahimnya yang ketika haid sehingga berwarna kuning. Ini gimana ini? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, pesan beliau, la ta'jalna hatta tarainal qassat al-bayda. Jangan kau terlalu buru-buru sampai kau melihat kapas itu benar-benar berwarna putih. Patokannya itu di kapas. Jadi cara untuk menentukannya seperti itu. Ya, jadi kapas bahkan sunahnya dibaluri dengan wangi-wangian. Kalau kita ingin menentukan kita ini masih suci atau tidak, ya masih ragu-ragu seperti itu. Ya, dimasukin, dilihat.
Kalau dimasukin keluar lagi warnanya sudah putih, masih udah benar-benar putih seperti kapas, nggak ada bercak kuning ataupun yang lainnya, maka berarti dia sudah suci. Ya, tapi jarang yang mengamalkan seperti ini. Padahal ini adalah tuntunan dari Sayyidatuna Aisyah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, ya. Ya kalau kan minta tolong suaminya liatin bagaimana, ya. Itu yang pertama lah, ya, mengenai daripada haid. Intinya perempuan yang haid dilarang 10 perkara. Yang pertama itu adalah sholat. Dan perempuan yang haid tidak menghalang untuk kewajiban-kewajiban yang lainnya, melayani suami, ya, karena itu yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan ada riwayat mengatakan Rasulullah SAW pernah meminum bekas minumnya Sayyidah Aisyah. Ini dalam riwayat ini akhirnya dijadikan lagu Aisyah itu. Ya, minum di bekas bibir. Padahal saat itu keadaan Sayyidah Aisyah sedang haid. Jadi bagi para suami pun juga tidak perlu risih ketika perempuan sedang haid. Jadi jangan menyambungkan lagi tradisi daripada jahiliyah, di mana zaman jahiliyah perempuan yang haid itu diasingkan, dianggap maaf seperti najis. Itu adalah tradisi jahiliyah. Ya, bahkan Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, inna haidotaki, sesungguhnya haidmu itu laisat fi yadiki, bukan di tanganmu, bukan di badanmu. Jadi nggak menghalang untuk yang lainnya. Bahkan Rasulullah pernah ya bersandar di hijr, di pangkuan paha ya Sayyidah Aisyah ketika beliau sedang dalam keadaan haid. Nah, itu yang pertama, perempuan yang haid itu dilarang untuk sholat. Yang kedua, dilarang untuk tawaf. As-salatu wa tawafu. Tawaf juga nggak boleh, karena tawaf syaratnya itu harus suci dari 2 hadas. Berbeda dengan sa'i. Kalau sa'i nggak ada ketentuan harus suci. Termasuk juga ya sa'i itu ketika batal wudunya masih tetap sah, boleh. Yang penting kita lari-lari dari Safa ke Marwah, jalan 7 kali putar. Makanya sambil sa'i, sambil ketut-ketut, brot-brot gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau lagi tawaf nggak boleh. Ya lagi sa'i nggak apa-apa itu, karena lumayan jauh juga. Apalagi kalau udah ada lampu hijaunya itu kan, disunahkan untuk rommel, baca Rabbighfir warham wa tajawwaz amman ta'lam innaka antal azz wal akram. Bacanya kan itu kan. Ya, itu boleh tuh sambil kentut-kentut misalnya boleh. Ya, tersentuh. Ya, itu sa'i. Tapi kalau tawaf tidak boleh. Yang ketiga, qiraatul Quran, masul mushaf. Menyentuh daripada mushaf, sama seperti larangan bagi junub, sama juga bagi yang batal daripada wudunya. Wa hamluhu, yang keempatnya membawa mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu adalah lembaran daripada kertas yang isinya Al-Quran. Nah ini nggak ada terjemah. Ini benar-benar mushaf ini. Ini orang yang nggak punya wudu, yang junub, yang haid, haram untuk memegangnya. Ya, la yamassuhu illal mutahharun, tanzilun mir rabbil alamin. Ya, dalam surah Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Jadi nggak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Berbeda halnya kalau ada terjemahnya. Itu masih ada pendapat-pendapat mengatakan boleh. Ya. Dan tidak hanya secara full. Ya, saya punya buku catatan ini, tulisan-tulisan rangkuman. Di sini saya tulis Quran, saya salin surat Al-Baqarah misalnya. Dan ini pun menjadi mushaf. Gak boleh kita menyentuhnya tanpa kita menggunakan wudu. Ya, apalagi dia dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan haid. Jadi perempuan itu udah libur itu, ya, berkaitan dengan Al-Quran. Mengenai baca Al-Quran, nah nanti di sini ada beberapa masalah. Jadi intinya perempuan yang haid itu haram atas dia 10 perkara. Pertama salat, kedua tawaf, ketiga menyentuh mushaf, ketiga membawanya, keempat ya membawanya, kelima lubus lil masjid, berdiam diri di masjid, itu juga tidak boleh. Ya, berdiam diri di masjid. Jadi kalau ada pengajian, ya tempatnya di masjid, ibu-ibu lagi haid, udah jangan memaksakan.
memang ini adalah mazhab kita yang dipegang. Sampai-sampai dalam hal ini saja ada ulama mengharamkan MTQ. Ya, tapi kita tidak ikut pendapat itu. Kenapa? Khawatir bisa jadi yang lagi pesertanya itu dia dalam keadaan haid, tapi karena dia peserta atau menjadi juri, akhirnya berani udah yang melabrak daripada aturan yang ada di dalam agama. Kemudian yang terakhir, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini pun kata ulama, membaca Al-Quran tujuannya Al-Quran baru tidak boleh. Tapi kalau tujuannya zikir, yang dibaca hanya penggalan-penggalan ayat, itu boleh. Ibu lagi haid, kemudian ada yang meninggal, saudara atau tetangga tidak sengaja membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran bukan? Ayat Quran, boleh nggak? Boleh. Ya. Kemudian habis makan lagi haid, habis makan seblak kenyang. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ayat Quran bukan? Ayat Quran, boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi selebihnya kalau dia memang benar-benar membaca Al-Quran ya dalam keadaan haid, itu haram hukumnya dan tidak boleh. Bagi yang hafizah bagaimana? Nah, ini ada pengecualian. Dalam mazhab Maliki masih memperbolehkan perempuan yang hafizah demi untuk menjaga daripada hafalannya untuk dia membaca Al-Quran. Karena dibandingkan dengan dosa orang yang sudah menghafal Al-Quran kemudian melupakannya, itu lebih besar. Maka diperbolehkan untuk hafizah. Karena Al-Quran itu kalau sudah dihafal lebih cepat hilang dari ikatan anak unta. Ikatan anak unta. Al-Quran begitu ya. Ibu sekarang hafal 1 juz, insya Allah besok hilangnya 2 juz. Lebih banyak yang hilangnya daripada hafalannya kalau tidak dimurojaah, kalau tidak diulang-ulang. Seorang hafiz dan hafizah itu dia sehari minimal tuh dia murojaah bisa sampai 4-5 juz. Makanya saya nggak yakin kalau orang ngaku hafiz tapi jarang murojaah, ya itu mah paling cuman hafiz yang pernah nyetor 30 juz saja depan gurunya, tapi tidak hafiz bil ghaib, tidak hafiz mutkin, tidak hafiz yang benar-benar ada di kepala, maju ke depan jadi imam langsung membaca Al-Baqarah. Nah, ya itu kalau yang benar-benar hafiz seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dilanjutkan lagi oleh guru setelahnya. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo, silakan yang mau bertanya. Khusus buat ibu-ibu ini tentang haid. Iya, silakan saudara. Kalau misalkan mengajarkan anak-anak kita tanpa menyentuh dan tanpa memegang itu gimana? Iya, boleh atau tidak? Boleh dalam tuntutan mengajar. Apalagi yang diajar hanya Iqra misalnya boleh. Kalau misalnya Al-Quran, yang jelas ibu jangan ikut membacanya dalam dan tidak menyentuhnya, itu juga tentu wajib. Jadi boleh ya bagi para ustadzah yang mungkin masih ada mengajar ya, jangan berarti pas begitu ustadzahnya haid, maaf ya pengajian libur dulu seminggu lah, kasihan ya, tetap mengajar. Cuman tadi dengan ketentuan tidak menyentuh kontak langsung dengan mushafnya, juga jangan diikuti daripada bacaannya. Betul sekali, seperti itu boleh. Makanya emang khusus buat perempuan ada liburnya tuh ya, yang disebut dalam hadis al-mar'atu naqisul aql ya, cuma jangan tersinggung perempuan itu berkurang akalnya, gila dong, bukan ya, maksud berkurang daripada akalnya itu adalah berkurang daripada jatah ibadahnya dalam 1 bulan. Dan ternyata hikmah dari haid ini kan luar biasa Bu. Sebenarnya menjadikan keluarnya darah-darah penyakit yang ada dalam tubuh kita. Makanya perempuan boleh pakai emas, laki-laki nggak boleh pakai emas ya. Kenapa? Karena di dalam emas itu mengandung pokoknya penyakit yang ada berimbas pada tubuh, dan untuk perempuan akan keluar penyakit itu di setiap bulannya. Di setiap bulannya. Ketika apa? Ketika haid, ketika mens. Bapak-bapak kalau men, ya silakan pakai emas boleh aja. Ya, mencret yang ada bukan men. Ya. Jadi nggak usah pakai atribut-atribut emas, cincin emas kayak orang Cina ya, cincin batu baru. Ya. Ada lagi? Silakan ibu. Tuh bapak yang mau bertanya. Ya, cukuplah, insyaallah. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.